Halo teman-teman, kami dari kelompok Moluska. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu film hewan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalian pernah makan cumi goreng, melihat siput di taman, atau menemukan cangkang kerang di pantai? Ternyata mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu film hewan yang sangat beragam dan menarik, yaitu Moluska. Moluska bukan sekadar nama dalam buku pelajaran biologi. Di balik tubuhnya yang lembut, kelompok hewan ini mempunyai peran penting dalam ekosistem dan juga dalam kehidupan manusia. Jadi, apa sebenarnya moluska itu? Secara ilmiah, moluska adalah kelompok hewan tripobalistik selomata. Artinya, tubuhnya tersusun atas 3 lapisan jaringan dan memiliki rongga tubuh sejati. Kelompok ini termasuk invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dengan tubuh lunak dan tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Nama moluska sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata molluscus yang berarti lunak. Sangat cocok dengan ciri tubuh mereka yang lembut. Hewan-hewan moluska ada yang memiliki cangkang dan ada juga yang tidak. Contohnya berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kitun yang menempel di batu, hingga cumi-cumi yang lincah bergerak di laut. Semuanya masih satu kelompok besar yang sama. Dalam kerajaan hewan atau Animalia, moluska adalah film terbesar kedua setelah arthropoda. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 75.000 spesies moluska yang masih hidup dan ditambah sekitar 35.000 spesies lagi yang hanya dikenal dari fosil. Jadi, di balik tubuhnya yang lembut, moluska adalah kelompok hewan yang sangat kaya jenis dan berperan penting dalam kehidupan di laut, air tawar, maupun darat. Sekarang kita masuk ke karakteristik moluska. Pertama, tubuh moluska memiliki simetri bilateral. Artinya, jika dibagi dua dari depan ke belakang, sisi kanan dan kiri tubuhnya relatif sama. Kedua, moluska dapat hidup di air laut, air tawar, maupun di darat. Jadi, kelompok ini sangat beragam habitatnya. Ketiga, moluska mempunyai tubuh yang lunak dan tidak beruas, sehingga permukaan tubuhnya tampak mulus, tidak terbagi menjadi segmen-segmen. Keempat, moluska bersifat tripobalistik dan selomata, yaitu memiliki 3 lapisan jaringan penyusun tubuh serta rongga tubuh sejati tempat organ-organ berada. Kelima, moluska memiliki mantel, yaitu lipatan jaringan yang menyelimuti massa tubuh dan berfungsi sebagai pelindung. Keenam, sebagian moluska memiliki cangkang, sebagian tidak. Ada yang bercangkang keras seperti kerang, dan ada yang cangkangnya sangat berkurang atau tidak tampak seperti pada beberapa cephalopoda. Ketujuh, moluska mempunyai sistem pencernaan lengkap mulai dari mulut sampai anus, sehingga proses masuk, pencernaan, penyerapan, dan pengeluaran sisa makanan berlangsung teratur. Kedelapan, sebagian besar moluska mempunyai radula, yaitu struktur seperti pita bergerigi untuk mengikis dan mengambil makanan, kecuali pada kelas Bivalvia yang tidak memiliki radula. Kesembilan, reproduksi pada moluska dapat diosis, atau individu jantan dan betina terpisah, atau hermafrodit, satu individu memiliki alat kelamin jantan dan betina. Kesepuluh, proses respirasi pada moluska dilakukan dengan insang pada spesies akuatik dan dengan paru-paru sederhana pada spesies yang hidup di darat. Kesebelas, sistem peredaran darah moluska umumnya terbuka, tetapi pada cephalopoda sistemnya sudah tertutup sehingga aliran darah lebih terarah di dalam pembuluh. Kedua-belas, tubuh moluska tersusun atas 3 bagian utama, yaitu sebagai alat gerak, massa visceral yang berisi organ-organ dalam, dan mantel yang menyelimuti serta melindungi bagian tubuh tersebut. Struktur moluska. Yang pertama, cangkang, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari ancaman luar dan kekeringan. Yang kedua ada mantel, yaitu lapisan tubuh yang menghasilkan cangkang dan membentuk rongga mantel tempat insang berada. Yang ketiga ada rongga mantel, atau tempat terjadinya pertukaran gas atau pernapasan dan pengeluaran sisa metabolisme.
Yang keempat ada insang, atau organ pernapasan yang mengambil oksigen dari air. Yang kelima ada kaki, yang berfungsi untuk bergerak, menempel, atau menggali tergantung jenis moluska. Yang keenam ada massa visceral, yaitu bagian tubuh yang berisi organ-organ penting seperti lambung, usus, jantung, dan gonad. Yang ketujuh ada jantung, yang berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedelapan ada usus dan lambung, untuk mencerna dan menyerap makanan. Yang kesembilan ada gonad, yaitu organ reproduksi yang menghasilkan sel telur atau sperma. Yang ke-10 ada nephridium, atau organ ekskresi untuk membuang zat sisa dari tubuh. Yang ke-11 ada serabut saraf, yang berfungsi mengatur serta mengkoordinasi gerakan dan respon terhadap rangsangan. Yang ke-12 ada kerongkongan, atau saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ke-13 ada mulut dan radula. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, sedangkan radula yaitu lidah bergerigi untuk mengikis, menggores, atau memotong makanan sebelum dicerna. Yang terakhir ada anus, yaitu tempat keluarnya sisa pencernaan. Penjelasan berikutnya adalah organ tubuh moluska. Yang pertama ada organ ekskresi berupa nefridia. Nefridia adalah organ ekskresi yang berfungsi membuang sisa metabolisme, mirip ginjal pada manusia. Yang kedua, berkembang biak secara seksual, atau diosis atau hermafrodit. Sebagian moluska memiliki jenis kelamin terpisah, yaitu jantan dan betina atau diosis. Sementara pada sebagian lain bersifat hermafrodit, atau dalam satu tubuh ada alat kelamin jantan dan betina, misalnya pada siput. Yang ketiga, memiliki radula sebagai alat makan, kecuali bivalvia. Radula adalah struktur seperti lidah bergerigi yang digunakan untuk mengikis, memotong, atau mengikis makanan. Bivalvia atau kerang tidak memiliki radula. Yang keempat ada respirasi menggunakan insang atau paru-paru sederhana. Hewan yang hidup di air menggunakan insang. Hewan darat seperti beberapa gastropoda atau bekicot menggunakan paru-paru sederhana. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka tertutup pada cephalopoda. Sebagian besar moluska memiliki peredaran darah terbuka, atau darah tidak selalu berada di pembuluh. Namun, cephalopoda seperti cumi-cumi dan gurita memiliki sistem tertutup sehingga lebih efisien. Yang keenam, memiliki cincin saraf dan ganglion. Sistem saraf pada moluska terdiri dari cincin saraf dan beberapa ganglion atau simpul saraf yang mengatur gerakan tubuh. Dan yang ketujuh ada sistem pencernaan lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ini memungkinkan proses pencernaan yang lebih kompleks. Yang kedelapan, memiliki mantel yang melindungi organ dan menghasilkan cangkang. Mantel adalah lapisan daging yang menyelimuti organ dalam. Pada sebagian moluska, mantel menghasilkan zat kapur untuk membentuk cangkang. Yang kesembilan, memiliki kaki otot. Fungsinya berbeda tergantung kelasnya. Jadi untuk bergerak itu bekicot, menggali cephalopoda, dan menangkap mangsa itu cephalopoda. Yang ke-10 atau yang terakhir memiliki rongga mantel. Di dalamnya terdapat insang dan menjadi tempat keluar masuknya air. Penting untuk respirasi dan ekskresi. Berikutnya ada klasifikasi moluska. Yang pertama ada Polyplatcopora, memiliki 8 lempeng cangkang di punggung, tubuh pipi, dan hidup menempel pada batu di laut. Contohnya, Kiton. Yang kedua ada Cephalopoda, cangkang berbentuk tabung seperti gigi dan hidup membenamkan diri di pasir dasar laut. Contohnya, Dentalium. Yang ketiga ada Gastropoda. Gastropoda ini memiliki cangkang spiral atau tanpa cangkang, bergerak dengan kaki,
perut, hidup di darat dan air. Contohnya bekicot dan siput. Yang keempat ada cephalopoda. Tidak bercangkang luar, kecuali Nautilus, memiliki tentakel dan bergerak cepat dengan jet air. Contohnya cumi-cumi dan gurita. Yang kelima ada Pelecypoda atau Bivalvia. Ini memiliki 2 cangkang, tidak berkepala, dan makan dengan filtrasi. Contohnya kerang. Yang keenam ada Monoplacopora. Ini memiliki 1 cangkang seperti tutup, hidup di laut dalam, dan organ tubuh tersusun berulang. Contohnya Neopilina. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Aplacopora. Tidak memiliki cangkang, tubuh seperti cacing dan ditutupi spikula halus. Hidup di dasar laut dan contohnya Solenogaster. Selanjutnya ada kelas Polyplacapora. Yang pertama, Polyplacapora memiliki 8 lempeng cangkang yang tersusun berderet di bagian punggung. Lempeng ini berfungsi melindungi tubuh dan tetap fleksibel saat menempel pada permukaan batu. Yang kedua, tubuhnya pipih dan melebar, sehingga dapat menempel sangat kuat pada batu di lingkungan pantai. Bentuk ini membantu mereka bertahan dari ombak yang kuat. Yang ketiga, mereka hidup di laut, terutama di pantai berbatu atau zona pasang surut, tempat air naik turun secara teratur. Yang keempat, di bagian bawah tubuh terdapat kaki berotot yang lebar. Kaki ini digunakan untuk menempel dan merayap perlahan di permukaan batu. Yang kelima, mantel membentuk girdle, yaitu struktur seperti sabuk yang mengelilingi lempeng cangkang dan memberi perlindungan tambahan. Dan yang keenam ada Polyplacapora memiliki radula, yaitu alat pengikis yang digunakan untuk mengikis alga di permukaan batu sebagai sumber makanan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mereka bernapas dengan insang yang terletak di sepasang rongga mantel yang memungkinkan pertukaran gas saat air mengalir melewati tubuhnya. Selanjutnya ada contoh hewan Polyplacapora. Polyplacapora terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu Chitonida dan Lepidopleurida. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan habitat serta tingkat kemodernan struktur tubuhnya. A. Chitonida. Chiton modern hidup di pantai berbatu. Kelompok Chitonida ini merupakan chiton modern yang umumnya ditemukan di daerah pantai berbatu. Mereka memiliki tubuh yang kuat untuk menempel pada batu dan sering menghadapi ombak besar. Yang pertama ada chiton perbintik atau Acanthopleura granulata, yaitu chiton yang memiliki permukaan cangkang yang keras dan berbintik. Banyak ditemukan di pantai tropis. Yang kedua ada chiton sabuk atau Chaetopleura apiculata. Dikenal dengan bentuknya yang memanjang seperti sabuk, sering menempel pada celah batu. Yang ketiga ada Chiton mopalia, yaitu Chiton mopalia atau Mopalia moscosa. Memiliki gird berbulu atau bertekstur kasar, hidup di pantai barat Amerika Utara. B. Lepidopleurida atau chiton primitif banyak ditemukan di dalam laut. Banyak ditemukan di laut dalam. Kelompok ini dianggap lebih primitif dan biasanya hidup di laut dalam dengan bentuk yang lebih sederhana dibandingkan Chitonida. Yang pertama ada Chiton lepidopleurus atau Lepidopleurus cajetanus.
Kiton berukuran kecil yang sering ditemukan di perairan dalam dan memiliki cangkang lebih sederhana. Yang kedua ada kiton laut dalam, Leptokiton atau Leptokiton acelus. Merupakan kiton laut dalam dengan tubuh lebih kecil dan lempeng yang tipis. Beradaptasi untuk hidup pada tekanan tinggi di dalam laut, di kedalaman laut. Berikutnya ada kelas Scaphopoda. Yang pertama, Scaphopoda memiliki cangkang berbentuk tabung memanjang seperti gading kecil yang terbuka pada kedua ujungnya, memungkinkan air dan sedimen masuk untuk membantu proses makan. Yang kedua, hewan ini hidup di laut dan biasanya mengubur diri di pasir atau lumpur di dasar perairan sebagai bentuk perlindungan dan cara mencari makan. Yang ketiga, bagian kepalanya sangat sederhana dan mengalami reduksi, sehingga tidak memiliki mata maupun tentakel besar seperti pada Cephalopoda. Yang keempat, mereka memiliki captacula, yaitu rangkaian tentakel halus yang digunakan untuk menangkap organisme kecil seperti foraminifera atau partikel organik. Yang kelima, radula turut membantu dalam menghancurkan dan mengelola makanan sebelum masuk ke sistem pencernaan. Yang keenam, Scaphopoda tidak memiliki insang khusus. Pertukaran gas berlangsung melalui mentel dan permukaan tubuh yang berada di dalam cangkang. Yang ketujuh, sistem peredaran darahnya bersifat terbuka, sebagaimana lazim ditemukan pada sebagian besar anggota moluska lainnya. Yang terakhir, reproduksinya berlangsung secara seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah sehingga proses perkembangbiakannya lebih terarah. Contoh hewan Scaphopoda: A. Dentalida atau cangkang panjang seperti gading. 1. Siput gading biasa atau Dentalium vulgare. Memiliki cangkang panjang, ramping, dan agak melengkung. Umumnya hidup di perairan dangkal dan mengubur diri di pasir untuk mencari makanan kecil. 2. Siput gading gajah atau Dentalium elepatinum. Berukuran lebih besar dan memiliki lengkungan lebih jelas. Spesies ini banyak ditemukan di wilayah tropis dan digunakan dalam beberapa budaya sebagai hiasan. Yang ketiga ada siput gading Atlantik atau Dentalium occidentale. Hidup di perairan Atlantik dan memiliki cangkang yang lebih tebal. Bentuknya tetap memanjang seperti gading, tetapi sedikit lebih pendek dibanding spesies tropis. B. Gadilida atau cangkang lebih pendek dan gemuk. 4. Ada siput gading Eropa atau Antalis entalis. Cangkangnya lebih pendek dan besar, tidak selengkuk Dentalida. Banyak ditemukan di perairan Eropa dan hidup dengan mengubur diri di dasar laut. Yang kelima ada siput gading Pasifik atau Graptagmi eborea, mempunyai cangkang ketebalan sedang, bentuk agak membulat. Spesies ini umumnya ditemukan di Samudra Pasifik dan aktif mencari organisme kecil di substrat. Yang terakhir atau yang keenam ada siput gading Pasifik atau Graptagmi eborea, bentuk variasi. Masih spesies yang sama, namun memiliki variasi bentuk cangkang yang lebih pipi. Perubahan ini dipengaruhi oleh habitat dan kondisi substrat tempat hidupnya. Selanjutnya ada kelas Gastropoda. 1. Tubuh lunak dan bercangkang tunggal atau univalva. Tubuh gastropoda lembut dan dilindungi satu cangkang yang berfungsi sebagai rumah serta pelindung dari predator dan kekeringan. Yang kedua ada torsi, kurang lebih 180 derajat saat larva. Proses memutar tubuh sehingga organ bagian belakang bergeser ke depan, membuat anus, insang, dan rongga mentel berada dekat kepala. Yang ketiga, kaki berotot di bagian ventral, yang berfungsi untuk bergerak dan merayap atau menempel di permukaan. Yang keempat ada kepala dengan tentakel dan mata, yang digunakan untuk mendeteksi cahaya, sentuhan, dan bau, sehingga membantu mencari makanan dan mengenali lingkungan. Yang kelima ada radula atau lidah bergerigi, yang berfungsi sebagai alat pengikis makanan untuk memarut
mengerat atau menyobek makanan sebelum dicerna. Yang keenam ada organ pernapasan atau insang serta paru-paru mentel. Bernafas menggunakan insang, sedangkan yang hidup di darat memakai paru-paru mentel. Yang ketujuh ada sistem peredaran darah terbuka. Darah tidak sepenuhnya mengalir dalam pembuluh dan jantung sederhana memompa hemolimf ke seluruh tubuh. Yang kedelapan ada sistem pencernaan lengkap, memiliki mulut, radula, kerongkongan, lambung, usus, hingga anus. Pola makan bisa herbivora, omnivora, atau karnivora. Yang kesembilan, habitatnya beragam, bisa hidup di laut, air tawar, maupun daratan lembab, sesuai spesiesnya. Yang terakhir atau yang ke-10 ada reproduksi seksual. Umumnya melakukan pembuahan seksual. Beberapa spesies hermafrodit dan mengalami tahap larva, trochopod, menuju veliger. Berikutnya ada contoh hewan gastropoda. A. Pulmonata atau gastropoda darat dan gastropoda air tawar. Yang pertama ada bekicot, hidup di darat, bernafas dengan paru-paru sederhana, dan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada siput sawah, hidup di sawah dan sering menjadi hama tanaman padi. Yang ketiga ada siput kebun, hidup di area lembab, aktif saat kondisi basah. Yang keempat ada keong mas, hidup di air tawar, warna kuning keemasan, spesies invasif. B. Prosobranchia atau siput laut bercangkang. Yang pertama ada keong laut, hidup di zona pasang surut, cangkangnya kuat. Yang kedua ada keong kerucut, memiliki racun untuk menangkap mangsa, cangkangnya berbentuk kerucut. Yang ketiga ada turbo snail, yaitu cangkangnya tebal, memakan alga di laut. Yang keempat ada abalone kecil, yaitu cangkangnya pipi berlubang, serta bernilai ekonomi tinggi. C. Opistobranchia atau siput laut tanpa cangkang atau cangkang kecil. Yang pertama ada nudibranch atau siput laut berwarna cerah, tidak bercangkang, hidup di laut dangkal. Yang kedua ada sihir, tubuh lunak mirip kelinci laut, menghasilkan tinta sebagai pertahanan. Yang ketiga ada bubble snail, memiliki cangkang kecil dan tipis, hidup di dasar laut berpasir. D. Patelogastropoda atau limpet. Limpet memiliki cangkang berbentuk topi, menempel kuat pada batuan di zona pasang surut. E. Vetigastropoda atau siput laut primitif. Top snail, yaitu cangkang berbentuk kerucut, hidup di perairan karang. Dan yang terakhir ada abalone, yaitu cangkang pipi berlubang, bernilai ekonomi tinggi dan sering dibudidayakan. Sekarang kita lanjut ke kelas Cephalopoda. Cephalopoda itu artinya kira-kira kaki di kepala, karena deretan tentakelnya langsung menempel di bagian kepala. Di sini bisa terlihat kepalanya besar dengan mata yang berkembang sangat baik. Penglihatan mereka tajam sehingga mudah mendeteksi mangsa maupun musuh di laut. Di sekeliling kepala terdapat banyak tentakel, biasanya 8-10, bahkan lebih pada beberapa jenis. Tentakel ini berfungsi seperti tangan dan kaki sekaligus untuk bergerak, memegang, dan menangkap mangsa. Di tentakel ada alat pengisap sehingga dapat menempel kuat pada permukaan. Cara bergerak cephalopoda juga khas. Mereka menyedot air ke dalam tubuh, lalu menyemprotkannya kuat-kuat melalui sebuah corong yang disebut sipon. Akibatnya, tubuh mereka terdorong ke arah berlawanan seperti roket air. Gerak seperti ini sangat membantu mereka melarikan diri dengan cepat. Berbeda dengan kerang, cangkang pada cephalopoda banyak yang menyusut, berada di dalam tubuh atau sudah tidak ada lagi, kecuali pada beberapa bentuk kuno yang masih menyimpan cangkang luar.
Semua cephalopoda bernapas dengan insang dan memiliki sistem saraf yang sangat maju. Karena ini, kelompok ini sering disebut sebagai hewan tak bertulang belakang yang paling cerdas. Mereka dapat belajar dari pengalaman, mengingat, bahkan memecahkan masalah sederhana. Peredaran darahnya bersifat tertutup sehingga pengangkutan oksigen dan zat makanan lebih efisien. Ini mendukung gerakan mereka yang cepat dan aktif. Sebagian besar cephalopoda adalah pemakan daging. Mereka menangkap mangsa menggunakan tentakel, lalu memotongnya dengan paruh yang keras. Paruh ini tersusun atas kitin dan bentuknya mirip paruh burung. Banyak jenis cephalopoda juga memiliki kantong tinta. Saat terancam, mereka mengeluarkan tinta ke air sehingga pandangan musuh terganggu. Lalu mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Untuk perkembangbiakan, cephalopoda melakukan reproduksi seksual. Individu jantan mempunyai satu tentakel khusus yang disebut Hectostylus. Tentakel ini dipakai untuk mengirim sperma ke tubuh betina. Cara bertelur dan cara merawat telurnya berbeda-beda pada tiap jenis, dan itu akan terlihat lebih jelas ketika kita masuk ke contoh-contoh hewannya. Berikutnya, di slide ini kita lihat contoh hewan yang termasuk cephalopoda. Di bagian atas ada kelompok Cholidea. Cangkangnya tidak tampak di luar atau hanya tipis di dalam tubuh. Di bagian bawah ada Nautulidea yang masih memiliki cangkang luar yang jelas. Kita bahas satu persatu keunikannya. Yang pertama ada kelompok cumi-cumi biasa. Cumi-cumi ini contohnya pemangsa yang lincah di laut. Ia memanfaatkan cara gerak dengan menyemprotkan air melalui sipon sehingga tubuhnya melesat cepat. Kulit cumi-cumi penuh sel pigmen sehingga ia bisa mengubah warna tubuh dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan warna ini dipakai untuk menyamar, berkomunikasi dengan cumi lain, atau menipu musuh. Darahnya tampak agak kebiruan karena pigmen pengangkut oksigennya berbeda dengan yang ada pada manusia. Dalam perkembangbiakan, cumi-cumi jantan mengirim paket sperma ke betina dengan bantuan tentakel khusus. Setelah pembuahan, betina menempelkan gugusan telur pada batu atau karang di dasar laut. Kalau jumlahnya banyak, telur-telur itu bisa terlihat seperti rangkaian butiran putih bening yang menggantung. Berikutnya ada gurita. Gurita dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Ia memiliki 8 lengan yang kayak ujung saraf, sehingga setiap lengan bisa bergerak sangat halus dan seolah punya kemauan sendiri. Selain itu, gurita mempunyai 3 jantung yang membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Gurita adalah ahli kamuflase. Dalam hitungan detik, ia dapat mengubah warna dan pola kulit, sehingga tampak menyatu dengan pasir, batu, atau kerang di sekitarnya. Beberapa jenis bahkan mampu meniru bentuk hewan lain untuk mengelabui predator. Pada perkembangbiakan, gurita jantan menggunakan satu lengan khusus sebagai Hectostylus untuk memindahkan sperma ke betina. Setelah bertelur, betina mengandung ratusan sampai ribuan telur di langit-langit sarang. Ia terus mengipasi dan membersihkan telur agar mendapat cukup oksigen dan terhindar dari kotoran. Selama masa menjaga telur ini, betina hampir tidak pernah makan dan biasanya mati tidak lama setelah anak-anaknya menetas. Jadi, pada gurita terdapat pengorbanan besar dari induk betina demi kelangsungan hidup keturunannya. Di sebelahnya ada sotong. Di dalam tubuh sotong terdapat struktur kapur yang disebut tulang sotong. Tulang ini berisi banyak ruang udara, sehingga sotong bisa mengatur daya apung, naik dan turun di air tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Sotong juga terkenal dengan kemampuan kamuflase yang sangat kompleks. Pola dan warna kulitnya dapat berubah-ubah menjadi garis-garis, bintik-bintik, atau gradasi halus. Saat musim kawin, sotong jantan sering menampilkan pola dan kilau warna yang menarik di permukaan tubuhnya untuk mengundang betina. Dalam perkembangbiakan, betina menempelkan telur pada karang atau tumbuhan laut. Telur-telur ini sering dilapisi tinta sehingga tampak seperti butiran kecil berwarna gelap yang menggantung bergerombol. Di bagian bawah slide terdapat Nautilus. Hewan ini cukup unik dibanding 3 contoh sebelumnya karena memiliki cangkang luar berbentuk spiral.
Cangkang Nautilus bersekat-sekat di bagian dalamnya. Setiap sekat berisi campuran gas dan cairan. Dengan mengatur isi ruang-ruang ini, Nautilus bisa mengatur kedalaman tubuhnya di air dengan sangat halus, seolah-olah membawa alat pengatur daya apung seperti kapal selam kecil di punggungnya. Yang menarik, ketika para ilmuwan membandingkan fosil Nautilus dari zaman purba dengan Nautilus yang hidup sekarang, ternyata bentuk cangkangnya hampir sama. Spiralnya mirip dan pola-pola sekat di dalamnya juga serupa. Artinya, bentuk tubuh Nautilus sudah bertahan sangat lama dalam sejarah bumi, dari masa yang sangat tua hingga sekarang. Tentakel Nautilus jumlahnya banyak dan tidak memiliki alat pengisap seperti pada cumi atau gurita. Tetapi permukaannya lengket sehingga tetap efektif untuk meraba dan menangkap mangsa di laut dalam. Dalam perkembangbiakan, Nautilus menghasilkan telur berukuran cukup besar dengan lapisan pelindung yang keras. Telur-telur ini ditempelkan pada permukaan batu atau dasar laut yang aman. Proses perkembangan di dalam telur berlangsung lama, dan ketika menetas, anak Nautilus sudah memiliki cangkang spiral mini yang bentuknya mirip dengan Nautilus dewasa. Sekarang kita masuk ke kelas Pelycopoda atau Bivalvia. Kelompok ini mudah dikenali karena memiliki dua cangkang kiri dan kanan yang disebut valva. Kedua cangkang ini dihubungkan oleh insel dan ligamen, sehingga bisa membuka menutup seperti pintu. Berbeda dengan kelompok moluska lain, Bivalvia tidak memiliki kepala yang jelas dan tidak memiliki radula. Jadi, di bagian depan tubuhnya tidak ada struktur kepala dan gigi pengikis. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan insang yang besar disebut Ctenidia yang berfungsi ganda untuk bernapas sekaligus menyaring makanan. Bivalvia termasuk hewan penyaring atau filter feeder. Mereka memompa air melewati insang, lalu plankton dan partikel halus yang terbawa air akan tertahan di permukaan insang. Partikel inilah yang kemudian digerakkan menuju mulut dan dicerna sebagai sumber energi. Sistem peredaran darah pada Bivalvia bersifat terbuka dan memiliki jantung 3 ruang. Cara hidup mereka memang lebih pasif, banyak yang hanya sedikit bergerak, sehingga sistem peredaran ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Habitat Bivalvia bervariasi, ada yang hidup di laut, ada juga yang hidup di air tawar. Banyak yang menggali pasir atau lumpur menggunakan kaki otot yang kuat untuk bersembunyi, sedangkan sebagian lain menempel pada batu atau permukaan keras dengan bantuan benang halus yang disebut disus. Perkembangbiakan pada Bivalvia berlangsung secara seksual. Setelah pembuahan, muncul larva yang disebut veliger. Larva ini akan hidup bebas di air untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menempel dan berkembang menjadi kerang muda. Di slide selanjutnya, kita lihat contoh hewan Bivalvia. Di bagian atas adalah kelompok Pleomorphia, yaitu kerang dan tiram laut. Yang pertama adalah kerang mutiara Pinctada maxima. Kerang ini terkenal karena mampu menghasilkan mutiara berkualitas tinggi yang banyak dimanfaatkan dalam perhiasan. Kerang mutiara biasanya hidup menempel di perairan laut yang jernih dan bersalinitas cukup tinggi. Di bagian sebelahnya ada tiram Pasifik, Crassostrea gigas. Tiram ini sering dibudidayakan untuk konsumsi. Tiram menempel kuat pada batu atau media buatan, lalu menyaring air laut terus-menerus untuk mendapatkan plankton sebagai makanan. Cara hidup seperti ini membuat tiram berperan penting dalam menjaga kejernihan air di ekosistem pesisir. Masih di kelompok yang sama, terdapat kerang darah laut, Anadara antiquata. Daging kerang ini berwarna kemerahan, sehingga dijuluki kerang darah. Di beberapa daerah, kerang darah menjadi bahan makanan. Tetapi karena hidup dengan cara menyaring air, kebersihan perairan sangat berpengaruh pada kelayakan konsumsinya. Bagian bawah slide menampilkan kelompok Heterodonta, yaitu berbagai kerang air tawar dan kerang umum. Ada remis, Corbicula pluminea, kerang kecil yang hidup di sungai dan danau. Remis membantu menyaring partikel dan air tawar, sehingga jumlahnya banyak dan dapat mempengaruhi kejernihan air.
Lalu ada kerang bulu, Anadara granosa. Cangkangnya tampak bergerigi dan seolah berbulu halus. Kerang ini cukup dikenal sebagai bahan makanan laut dan banyak dibudidayakan di daerah pesisir berlumpur. Contoh lainnya adalah kerang pisau, Ensis ensis. Bentuk cangkangnya memanjang seperti pisau sehingga mudah dikenali. Kerang pisau pandai menggali pasir dengan cepat dan bisa menghilang masuk ke dalam sedimen hanya dalam beberapa detik ketika mereka merasa terancam. Di slide berikutnya menampilkan bivalvia dari kelompok Palacoeterdonta, terutama kerang air tawar tertentu dan kerang unionid. Di sebelah kiri ada kerang zebra. Kerang ini dinamakan zebra karena pola garis pada cangkangnya yang mirip belang zebra. Di beberapa wilayah dunia, kerang zebra dikenal sebagai spesies invasif yang dapat menempel di permukaan batu, pipa, bahkan kapal dalam jumlah yang sangat banyak. Di tengah ada unionid, air tawar. Kerang ini hidup di sungai dan danau karena cukup sensitif terhadap pencemaran. Keberadaan unionid sering dipakai sebagai indikator kualitas air. Jika kerang ini banyak dan tampak sehat, biasanya kondisi perairan masih relatif baik. Di sisi kanan terdapat kerang lima. Cangkangnya relatif tebal dengan bagian dalam yang halus dan mengkilap. Di beberapa daerah, kerang seperti ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi juga sumber bahan baku kerajinan, misalnya untuk membuat kancing atau hiasan. Berikutnya, kita beralih ke slide pembentukan mutiara. Mutiara terbentuk di dalam tubuh kerang, tepatnya di lapisan mantel, yaitu jaringan yang melekat di bagian dalam cangkang. Proses dimulai ketika ada benda asing yang masuk, misalnya butir pasir yang sangat kecil atau parasit, lalu terselip di antara mantel dan cangkang. Benda ini terasa mengganggu bagi kerang. Untuk melindungi diri, sel-sel mantel mulai mengeluarkan lapisan zat kapur dan bahan organik yang disebut naker. Lapisan ini menyelimuti benda asing tadi. Lama-kelamaan, lapisan naker menumpuk berulang-ulang sehingga terbentuk bulatan keras dan mengkilat. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai mutiara. Di alam, proses ini berlangsung secara alami dan memakan waktu lama. Dalam budidaya mutiara, manusia biasanya membantu memasukkan inti ke dalam tubuh kerang sehingga proses pembentukan mutiara bisa diarahkan dan hasilnya lebih seragam. Walaupun begitu, prinsipnya tetap sama. Kerang membungkus sesuatu yang mengganggu dengan lapisan naker sampai terbentuk mutiara yang utuh. Di slide terakhir pada bagian ini menjelaskan lapisan cangkang dan mantel kerang. Paling luar terdapat periostrakum, lapisan tipis yang melapisi permukaan cangkang. Fungsinya seperti pelindung tambahan, membantu mengurangi goresan dan kontak langsung dengan lingkungan yang mungkin korosif. Di bawahnya ada lapisan prismatik, tersusun atas kristal kalsium karbonat yang bentuknya seperti prisma. Lapisan ini memberi kekuatan mekanik pada cangkang sehingga kerang mampu menahan tekanan dari luar. Lebih ke dalam lagi, terdapat lapisan nakreas, yaitu lapisan yang halus dan mengkilap. Lapisan inilah yang juga menyusun permukaan mutiara. Sel-sel penghasil nakreas berada pada bagian mantel yang menempel pada cangkang dan terus mengeluarkan bahan pembentuk lapisan baru secara bertahap. Di bagian terdalam terdapat epitel bersilia, yaitu lapisan sel dengan rambut-rambut halus. Rambut halus ini membantu menggerakkan lendir dari partikel kecil di permukaan sehingga bagian dalam cangkang tetap bersih dan proses penambahan lapisan baru bisa berjalan dengan baik. Jadi, cangkang kerang ternyata tersusun dari beberapa lapisan yang sangat mendukung. Lapisan luar melindungi, lapisan tengah memberi kekuatan, dan lapisan dalam menghasilkan permukaan halus yang memungkinkan terbentuknya struktur seindah mutiara. Ini adalah kelas Monoplacopora, salah satu kelompok moluska laut yang sangat primitif dan langka. Tubuhnya dilindungi satu cangkang sederhana berbentuk seperti topi kecil. Mereka hidup di laut dalam, pada kedalaman ratusan sampai ribuan meter jauh di zona gelap samudra. Organ-organ penting seperti insang, ginjal, dan otot tersusun berulang secara berpasangan sepanjang tubuh. Pola pengulangan seri ini adalah ciri primitif yang sangat unik, sehingga Monoplacopora penting sekali buat memahami evolusi awal moluska.
Tubuh mereka kecil, merayap di dasar laut menggunakan kaki berotot di bagian ventral, kepalanya tidak jelas dan tidak punya tentakel besar seperti kebanyakan moluska lain. Untuk makan, Monoplacopora memakai radula, semacam parutan kecil untuk mengikis partikel makanan dari permukaan batu atau sedimen. Mereka bernapas dengan beberapa pasang insang yang terletak di rongga mantel. Sistem peredaran darahnya terbuka dengan jantung sederhana. Monoplacopora hidup sebagai hewan bentik, menempel atau merayap di dasar laut, di atas batu atau sedimen keras. Untuk berkembang biak, mereka melakukan reproduksi seksual dan umumnya berumah dua, artinya individu jantan dan betina berpisah. Yang makin menarik, selama bertahun-tahun, Monoplacopora hanya dikenal dari fosil-fosil sangat tua dari zaman Paleozoikum, masa ketika trilobit masih hidup di laut, jauh sebelum dinosaurus muncul. Karena tidak pernah ditemukan spesimen hidup, ilmuwan dulu mengira kelompok ini sudah punah ratusan juta tahun lalu. Sekarang, kita lihat contoh nyata hewan Monoplacopora yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Selama-lama, Monoplacopora cuma muncul sebagai fosil purba di batuan Paleozoikum. Jadi, ilmuwan yakin kelompok ini punah sejak ratusan juta tahun lalu, hidup bersama trilobit dan makhluk laut kuno lain jauh sebelum zaman dinosaurus. Semuanya berubah di sekitar tahun 1950-an. Waktu ekspedisi laut dalam menemukan spesies bernama Neopilima galatea masih hidup di dasar samudra. Penemuan ini bikin heboh dunia sains karena tiba-tiba ada hewan yang bentuk dan susunan organnya hampir sama persis dengan fosil kuno. Dari sini, Monoplacopora mulai dijuluki fosil hidup. Contoh pertama, ada Neopilima galatea. Spesies ini hidup di laut sangat dalam, bertubuh kecil dengan cangkang tunggal berbentuk topi. Organ-organnya tersusun berulang seri seperti fosil Monoplacopora dari ratusan juta tahun lalu. Karena kemiripan ekstrim ini, Neopilima galatea dianggap fosil hidup dari dasar samudra. Desain tubuhnya kuno, tapi individunya masih eksis di zaman modern. Lalu, ada Neopilima ewingi. Spesies ini juga tinggal di zona laut dalam dengan cangkang sederhana dan beberapa pasang insang serta ginjal yang tersusun berulang. Keunikan Neopilima ewingi, pengulangan organ dalamnya sangat jelas, sehingga sering dipakai sebagai model untuk mempelajari evolusi segmentasi pada moluska. Walaupun hidup sekarang, bentuknya masih sangat mirip spesies fosil, jadi dia juga bisa disebut fosil hidup. Kelompok lain yang masih berkerabat adalah Femidae, misalnya Neopilina femae, yang juga dikenal sebagai Fema ewingi. Spesies ini sangat langka, hanya diketahui dari sedikit spesimen yang tertangkap ekspedisi oceanografi. Ia hidup di laut sangat dalam, memiliki cangkang tunggal berbentuk topi, dan mempertahankan susunan organ primitif yang berulang seri. Karena hidup di habitat ekstrim, sulit dijangkau dan morfologinya mirip fosil kuno, Fema ewingi juga sering dianggap fosil hidup dari samudra dalam. Ini adalah kelas Aplocopora, moluska yang tampilannya sama sekali tidak mirip moluska. Mereka tidak punya cangkang dan tubuhnya memanjang seperti cacing kecil. Kulit Aplocopora diselimuti spikula, yaitu duri-duri mikro dari kalsium. Kalau dibesarkan pakai mikroskop, duri ini kelihatan seperti baju zirah halus yang melindungi tubuh. Dari luar, mereka tampak seperti cacing lembut yang permukaannya berpasir atau berbuludru berduri. Aplocopora hidup di laut, banyak yang tinggal di dasar lumpur atau pasir, termasuk perairan dalam yang gelap dan dingin. Mereka tidak punya kaki lebar seperti siput, hanya tonjolan ventral sederhana untuk merayap. Bahkan beberapa spesies sama sekali tampak tanpa kaki, jadi kelihatan seperti cacing polos, tapi ternyata moluska. Secara anatomi, sistem pencernaan dan saraf mereka lebih sederhana daripada kelas moluska lain, tetapi perilakunya tetap menarik. Sebagian Aplocopora adalah pemangsa Cnidaria, misalnya hydroid dan anemon kecil. Artinya, mereka bisa makan hewan-hewan penyengat yang buat makhluk lain justru beracun. Sebagian lainnya menjadi penggali sedimen, hidup seperti bor kecil di dalam lumpur atau memakan partikel organik halus di dalam substrat.
Peredaran darahnya sederhana dan banyak yang bernapas lewat permukaan tubuh dan mantel. Ukurannya kecil, lunak, dan cenderung berwarna pucat atau transparan. Sehingga di dasar laut mereka terlihat seperti bayangan cacing hantu yang merayap di lumpur. Untuk berkembang biak, Aplochopora melakukan reproduksi seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah atau berumah dua. Jadi, meskipun sekilas cuma tampak seperti cacing biasa, sebenarnya ini adalah moluska spesialis dasar laut dengan armor, duri mikro, dan gaya hidup yang tersembunyi. Sekarang, kita lihat contoh hewan dari kelas Aplochopora. Di slide ini dibagi menjadi dua kelompok, Soleogaster dan Chaudophyata. Walaupun mirip, gaya hidup dan cara bernapasnya berbeda. Yang pertama, ada moluska cacing Solenogastrus, Epimenia australis. Terlihat seperti cacing berwarna cerah tanpa cangkang. Kulitnya penuh spikula kalsium, sehingga di mikroskop tampak seperti bulu kristal halus. Spesies ini sering hidup menyelusuri permukaan substrat dan koloni hidroid, lalu memakan jaringan cnidaria itu. Jadi, dia seperti pencuri makanan, spesialis hewan penyengat di dasar laut. Selanjutnya, ada Solenogaster laut kecil, berukuran lebih kecil dan ramping dengan tubuh yang juga berspikula. Ia merayap di permukaan sedimen dan di antara organisme lain, memakan organisme kecil dan jaringan cnidaria. Karena kepalanya tidak jelas dan tubuhnya seragam, sekilas seperti garis cacing halus yang tiba-tiba muncul di atas lumpur. Padahal ini moluska yang lagi ngemil hewan beracun. Selanjutnya ada Chaudophyata, punya insang dan penggali substrat. Berbeda dengan Solenogaster, kelompok Chaudophyata punya insang dan hidup sebagai penggali sedimen. Contohnya, moluska cacing Chaudophyata. Tubuhnya seperti pipa kecil yang kaku lembut, penuh spikula. Dia hidup tertanam di lumpur atau pasir, menggali dan menyusun di bawah permukaan dari atas, seringkali hampir tidak terlihat. Spesies ini memakan partikel organik dan organisme kecil yang ia temukan saat menggali, berperan seperti mesin pengolah sedimen mikro di dasar laut. Lalu ada Chaudophyata dasar laut, adalah penggali sedimen dalam. Ia memanjang dan sangat ramping, memanfaatkan insang di bagian belakang tubuh untuk bernapas dari air yang mengalir dalam liang galian. Tubuhnya dirancang untuk hidup sepenuhnya, tersembunyi di dalam lumpur, jadi jarang sekali terlihat langsung. Fungsinya mirip pengaduk sedimen, membantu memindahkan dan mendaur partikel organik di dasar laut. Untuk berkembang biak, Aplochopora melakukan reproduksi seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah atau berumah dua. Jadi, meskipun sekilas cuma tampak seperti cacing biasa, sebenarnya ini adalah moluska spesialis dasar laut dengan armor, duri mikro, dan gaya hidup yang tersembunyi. Moluska itu bukan cuma menarik secara bentuk, tapi juga punya banyak peran penting untuk manusia. Di slide ini, peranannya dibagi jadi 3, sebagai makanan, perhiasan, dan bahan obat mah. Yang pertama, sebagai makanan. Banyak jenis moluska dimakan sehari-hari, misalnya cumi-cumi, sotong, dan berbagai jenis kerang. Dagingnya kaya protein, mineral, dan lemak sehat, sehingga jadi sumber gizi yang baik. Selain itu, penangkapan dan budidaya cumi, sotong, dan kerang juga membantu perekonomian nelayan serta masyarakat pesisir. Yang kedua, sebagai perhiasan. Dari kelompok Bivalvia, tiram dan beberapa kerang bisa menghasilkan mutiara. Mutiara terbentuk dari lapisan kalsium karbonat yang menutupi benda asing di dalam tubuh tiram, lalu dimanfaatkan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin, atau anting. Cangkang kerang yang permukaannya mengilap juga sering dijadikan aksesoris dan hiasan. Yang ketiga, sebagai bahan obat mah. Cangkang kerang tersusun terutama dari kalsium karbonat. Setelah dibersihkan, dikeringkan, dan digiling halus, serbuk cangkang kerang dapat digunakan sebagai bahan baku obat mah karena mampu membantu menetralkan asam lambung. Jadi, dari satu film saja, moluska bisa memberi manfaat di bidang pangan, ekonomi, kecantikan, sampai kesehatan manusia. Di slide ini, kita akan membahas siklus hidup moluska atau
Urutan tahapan hidup hewan-hewan seperti kerang, siput, dan cumi-cumi dari mulai terbentuk sampai menjadi dewasa. Moluska berkembang biak secara generatif atau seksual. Artinya, mereka membutuhkan dua individu, yaitu jantan dan betina, yang menghasilkan sel kelamin berbeda. Individu jantan menghasilkan sel sperma, sedangkan individu betina menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, terjadilah pembuahan, dan dari pembuahan ini terbentuk satu sel baru yang sering kita sebut zigot. Zigot ini tidak langsung menjadi hewan dewasa, tetapi mengalami beberapa tahap perkembangan. Pertama, zigot akan membelah diri berkali-kali, membentuk calon individu baru. Setelah itu, zigot berkembang menjadi telur yang siap menetas. Ketika telur menetas, keluarlah larva. Kalau teman-teman lihat di gambar, larva moluska ini bentuknya berbeda dengan hewan dewasanya dan biasanya hidup melayang di air serta ikut arus laut. Seiring waktu, larva tersebut mengalami pertumbuhan dan perubahan bentuk atau metamorfosis hingga menjadi juvenil, yaitu bentuk yang mirip dengan dewasa tetapi ukurannya masih kecil dan organ-organnya belum sepenuhnya matang. Saat memasuki fase juvenil ini, moluska mulai mencari makanan dan beradaptasi dengan lingkungan seperti hewan dewasa. Setelah tumbuh dan organ reproduksinya sudah matang, barulah moluska memasuki tahap dewasa. Pada tahap ini, mereka sudah bisa bereproduksi kembali, menghasilkan sperma dan ovum untuk membentuk zigot baru. Dari sini, siklus hidupnya berulang lagi dari zigot, telur, larva, juvenil, sampai dewasa. Pada bagian reproduksi, moluska tidak berkembang biak setiap saat, tetapi pada musim atau periode tertentu, dan setiap kelas punya strategi yang berbeda. Gastropoda seperti bekicot dan siput menghasilkan sekitar 100-400 telur dan bisa bertelur 3-6 kali dalam setahun. Bivalvia, misalnya kerang dan tiram, justru mengeluarkan ratusan ribu sampai jutaan telur, tetapi hanya 1-2 kali per tahun. Cephalopoda, contohnya cumi-cumi dan gurita, menghasilkan sekitar 10.000 sampai 500.000 telur dan biasanya hanya sekali seumur hidup. Untuk kelas lain, Polychampora atau chiton menghasilkan ribuan telur 1 kali per tahun. Scapoda seperti Dentalium menghasilkan ratusan sampai ribuan telur juga dalam 1 kali per tahun. Monoplacophora, misalnya Neopilina, menghasilkan ribuan telur 1 kali per tahun. Sedangkan Aplacophora atau Chaetoderma menghasilkan ratusan telur 1 kali per tahun. Jadi, setiap kelas moluska memiliki jumlah telur dan frekuensi bertelur yang berbeda-beda, menyesuaikan cara hidup dan cara mereka mempertahankan keturunannya. Dari semua penjelasan moluska yang sudah dibahas, bisa disimpulkan bahwa moluska merupakan film hewan bertubuh lunak terbesar kedua setelah arthropoda. Kelompok ini mempunyai ciri umum bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Secara anatomi, moluska memiliki kaki muskular untuk bergerak, massa visceral tempat organ-organ penting, dan mantel yang berperan dalam pembentukan cangkang. 7 kelas moluska menunjukkan betapa beragamnya bentuk tubuh, habitat, dan cara hidup dalam satu film yang sama. Setiap kelas memiliki keunikan tersendiri, misalnya gastropoda yang banyak hidup di darat dan perairan, bivalvia yang menyaring makanan dari air, hingga cephalopoda yang sangat cerdas dan bergerak aktif. Dari sisi reproduksi dan siklus hidup, moluska juga memiliki variasi yang luas. Ada yang mengalami fase larva planktonik sebelum menjadi dewasa. Pembentukan cangkang dan mutiara memperlihatkan fungsi mantel dalam mengendapkan lapisan-lapisan mineral yang bukan hanya melindungi tubuh, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi bagi manusia. Karena itu, moluska tidak hanya penting sebagai penyusun keanekaragaman hayati di laut dan darat, tetapi juga berperan sebagai sumber pangan, bahan perhiasan, dan indikator kesehatan lingkungan perairan. Astacita atau tujuan mulia dari pelestarian moluska adalah menjaga keanekaragaman jenis dan habitatnya. Artinya, berbagai siput,
Kerang, cumi-cumi, dan kelompok moluska lain harus tetap lestari di lingkungan aslinya, tidak dieksploitasi berlebihan dan tidak kehilangan tempat hidup. Selain itu, moluska dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi bagi manusia, misalnya lewat budidaya kerang, tiram, dan cumi-cumi yang diatur dengan baik. Di sisi lain, keberadaan moluska juga sangat penting sebagai bioindikator karena perubahan jumlah dan kesehatannya bisa menunjukkan apakah suatu perairan masih bersih atau sudah tercemar. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng ke dunia moluska.